Terima kasih Anda masih bersama kami di Dunia dalam Berita Televisi Republik Indonesia. Kita menuju ke sorotan lain, Saudara. Idul Fitri juga dirayakan di berbagai negara, diantaranya di Argentina. Dan untuk mengetahui bagaimanakah suasana Idul Fitri di Argentina, kami akan terhubung bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Argentina, merangkap Paraguay dan juga Uruguay, Ibu Nini Kunnaryati. Assalamualaikum, Bu Nini. Selamat malam waktu Indonesia, Bu Nini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Ibu sebelumnya. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin juga dari Buenos Aires. Baik, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama kami, Bu Nini, di Dunia dalam Berita TVRI. Yang ini saya tanyakan tentunya di momen Fitri ini, Bu Nini, kalau tahun lalu ini kan kita masih belum bisa melaksanakan sholat Idul Fitri secara bersama-sama. Tapi kalau di Indonesia, pemerintah Indonesia saat ini telah melonggarkan hingga pada akhirnya sudah bisa bersilaturahmi bersama keluarga dan juga sanak saudara melaksanakan sholat Idul Fitri. Lalu bagaimana dengan suasana Idul Fitri di Argentina, Bu Nini? Betul sekali Mas Jaja ya. Tahun lalu memang kita belum presensial secara penuh. Tetapi kita sudah bisa sholat Idul Fitri secara hibrid. Ada jarak yang cukup antara satu dan yang lain jemaahnya. Tetapi tahun ini alhamdulillah masjid jauh lebih ramai karena kita sekarang bisa sholat seperti biasa, tidak ada jarak antara satu jemaah dengan yang lainnya. Jadi kita bersyukur sekali tahun ini semuanya kembali ke normal tanpa masker juga di masjid. Begitu Mas Jaja. Ya, baik. Bu Nini, yang ingin saya tanyakan pula terkait dengan suasana yang masih Fitri ini, apakah memang di KBRI Buenos Aires adakah acara khusus yang rutin digelar di setiap Idul Fitri? Bagaimana dengan tahun ini ketika memang pelonggaran masker, pelonggaran protokol kesehatan juga sudah diterapkan di sana, Bu? Apakah memang sudah ada acara khusus? Ya, sebetulnya kita sudah merencanakan ya untuk mengadakan open house atau halal bihalal. Tetapi karena Idul Fitri tahun ini jatuh pada hari Senin, sehingga banyak sekali masyarakat yang masih harus bekerja di hari Senin, maka kita akan merencanakan halal bihalal itu 1 minggu kemudian. Tetapi tentu saja Wisma Duta Besar selalu terbuka bagi mereka yang libur kebetulan mau bersilaturahmi, kami persilakan untuk datang ke Wisma. Jadi acara khususnya memang bukan pada hari Idul Fitri, tetapi nanti 1 minggu kemudian. Sambil menunggu mereka libur juga, karena kita mau mengadakannya hari Sabtu atau hari Minggu. Oke. Demikian Mas Jaja. Sambil menunggu weekend atau para WNI berkumpul di sana ya Bu ya, untuk melaksanakan silaturahmi bersama. Betul, kita tunggu mereka, karena kasihan kalau mereka hanya sebentar waktunya, hanya di sela-sela jam makan siang harus keluar kantor tapi kembali lagi ke kantor. Jadi kita ingin suasananya lebih guyup, lebih ramai, maka kita adakan nanti hari Sabtu atau hari Minggu. Baik. Begitu. Baik, Bu Nini, di tengah suasana nan Fitri yang berlangsung masih di tengah pandemi COVID-19 di beberapa belahan negara, bahkan kasusnya juga naik, tapi di Indonesia pelonggaran sudah dilakukan. Tadi Bu Nini juga sempat mengatakan bahwasanya terjadi pelonggaran juga, termasuk juga pengenaan masker, saat ini sudah tidak diwajibkan lagi di sana. Seperti apa sebetulnya Bu aturan-aturan terkait dengan penanganan COVID di Argentina, Bu Nini? Sebetulnya kalau di Argentina itu sudah tidak ada peraturan yang kalau kita sebut istilahnya prokes ya. Kita di sini sudah tidak perlu pakai masker. Kemudian ini karena apa? Karena 80% lebih warga Argentina sudah divaksin. Bahkan yang booster sudah sampai 40%. Anak-anak sekolah juga sudah mulai 100% menghadiri kelas secara presensial. Bahkan beberapa minggu terakhir ini konser-konser dunia dari pemusik-pemusik dunia seperti Maroon 5, kemarin itu ada Cool and the Gang, Metallica, bahkan beberapa hari yang lalu itu manggung di sini dengan penonton 50.000 lebih, itu tidak ada pembatasan sama sekali. Karena memang diadakannya di ruang terbuka. Cuma memang kalau di ruangan tertutup, misalnya ke supermarket atau ke rumah sakit, kita tetap diminta untuk menggunakan masker.
Jadi alhamdulillah sudah betul-betul kita hampir kembali ke normal. Baik, kita harapkan tentunya tidak ada peningkatan kasus dan kasusnya terus melandai di Argentina, tidak juga di Amin. kita harapkan juga di Indonesia begitu Bu Nini ya. Tapi Bu Nini kalau melihat Sama-sama. ya, kalau melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Argentina, artinya komunikasi dengan para WNI kita yang tinggal di Argentina dan juga beberapa negara yang Ibu Nini untuk penguasaan dari KBRI sendiri, apakah memang komunikasi terus terjalin Bu untuk penanganan COVID-19 di sana? Ya betul Mas Jaja ya, kita bahkan punya WhatsApp khusus untuk masyarakat Indonesia yang berada di Uruguay misalnya dan Paraguay. Dan ketika pandemi dulu masih melanda di tahun pertama dan kedua, kita rutin itu mengkontak mereka untuk mengetahui keberadaan mereka itu seperti apa. Bahkan kita juga mengirimkan berbagai bantuan yang mereka perlukan. Karena memang di awal pandemi itu Argentina betul-betul total lockdown hampir 10 bulan lebih. Jadi ini betul-betul suatu challenge buat kita perwakilan untuk reach out kepada masyarakat Indonesia di sana. Baik. Tapi alhamdulillah sejauh ini, kalaupun ada yang terkena COVID, mereka bisa sembuh dan kembali sehat. Itu harapan Jadi kita medsos sangat membantu. Ya. Baik, Bu Nini, kita kembali lagi ke suasana Fitri. Biasanya di beberapa negara tradisi-tradisi dilakukan. Apakah memang ada tradisi khusus yang dilakukan oleh warga Argentina, khususnya Muslim Argentina yang ada di sana, ataupun juga komunitas-komunitas Muslim di Argentina, Bu, terkait dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri, Bu Nini? Iya, di Buenos Aires ya, saya cerita dulu ya. Itu ada 3 masjid besar. Satu Masjid Refat, kemudian Masjid Once, dan masjid yang dikelola oleh Sira. Itu adalah semacam MUI-nya di sini. Tetapi yang terbesar itu di Masjid Refat dan di semua masjid, selama Ramadan itu selalu ada sholat taraweh. Kemudian juga ada pembagian infak ya, bantuan-bantuan berupa makanan mentah kepada masyarakat. Jadi tradisi Lebaran di sini dan Ramadan terutama khususnya memang dirayakan di masjid-masjid saja, tidak keluar kemana-mana. Bahkan di Masjid Refat setelah sholat Ramadan itu malah digelar semacam taman bermain buat anak-anak, dan biasanya kalau tidak pandemi kita bisa barbecue di situ. Ya, kita bisa bertemu dengan masyarakat Muslim lainnya yang berada di Buenos Aires. Ramai sekali ini. Baik, kemeriahan begitu terasa begitu di sana ya Bu Nini ya. Baik, Bu Nini terakhir mungkin apakah ada yang ingin disampaikan untuk keluarga yang ada di tanah air dan juga khususnya para WNI kita yang ada di Argentina, apa yang mungkin Anda akan sampaikan atau salam kangen kepada keluarga Bu Nini di tanah air, Bu? Silakan kesempatannya Bu Nini. Masya Allah, betul-betul Pak Jaja ya, 2 tahun pandemi kita tidak bisa merayakan Ramadan dan Idul Fitri dengan seperti yang biasa kita lakukan. Itu merupakan satu pelajaran yang sangat berharga dan harusnya bisa menjadi satu peringatan buat kita bahwa kita harus selalu bersyukur. Ya, tahun lalu ibu saya juga dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kami juga mulai tahun yang kedua ini tidak bersama keluarga. Jauh bersama dari keluarga itu betul-betul merupakan satu cobaan tersendiri, tetapi kita harus kuat dan alhamdulillah saudara-saudara kita di tanah air sekarang sudah bisa menikmati Lebaran di kampung lagi. Selamat dan tetaplah bersyukur dan selalu tetap waspada bahwa kesehatan itu tetap harus dijaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Mas Jaja. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali bertemu dengan Ramadan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Amin. Harapan kita semua. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Bu Nini, salam untuk saudara-saudara kita diaspora WNI yang ada di Argentina. Terima kasih banyak Bu Nini sudah bergabung bersama kami, Duta Besar Republik Indonesia untuk Argentina dan Paraguay serta Uruguay. Terima kasih. Salam diterima, disampaikan. Baik, salam sehat Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nini.